dialog interaktif Ayurveda bersama narasumber yang sudah siap akan menemani saudara pendengar di udara, dan tentunya beliau sudah hadir di studio. Beliau ini adalah Dr. Kadek Dwi Muras Mei P. Ya, Permatasari. Iya, P ini ke Permatasari. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Kak Dede. Iya, Mbak Dokter Kadek. Kalau boleh tahu niki Mbak Kadek dari mana? Tiang dari Lombok sih, tapi sekarang stay di Gianyar. Asli Lombok. Iya, lahir besar di Lombok. Bapak juga aslinya berarti kan orang Bali. Oh ya, Bapak dari Singaraja, Ibu dari Klungkung. Berarti asli Singaraja ya. Iya, tetap asli. Dan sekarang kembali lagi ke Bali. Kembali lagi ke Bali. Boleh tahu Lombok mana ini? Lombok Tengah. Lombok Tengah. Yeah. Oke. Kalau daerah Ampenan ini kan Lombok apa? Lombok Barat. Oh, Lombok masih barat. Iya. Oke, Mbak. Yang siapa nih supaya lebih gampang, Mbak Dokter, tapi Mbak Kadek, Mbak Dokter Kadek. Panggil Dokter Kadek aja. Oke, yang sapa Dokter Kadek aja nih supaya lebih gampang dan niki menyapanya. Oke, untuk topik kita sore hari ini adalah solusi sistem pencernaan sehat dengan herbal Ayurveda AV. Oke, baik dokter. Seperti yang kita ketahui, kita niki dokter nih, mungkin niki dari pengalaman yang sendiri. Yang namanya kehidupan ini kan banyak sekali kita mengalami yang namanya permasalahan, dan permasalahan itu cukup banyak. Salah satunya permasalahan pikiran. Kalau kita sudah bermasalah di pikiran, otomatis ya dampaknya akan bisa pengaruh ke stres kan sudah nikah. Yeah. Nah, stres nikah juga ada bermacam-macam. Salah satunya mungkin yang senang ngemil, ada juga yang jarang ngemil kan seperti nikah. Nah, berarti terdampak sekali dengan yang namanya sistem pencernaan. Kan sudah nikah dokter. Iya, betul sekali Kak Dede. Sistem pencernaan kita itu erat sekali kaitannya dengan pikiran, ya. Karena ada namanya saraf vagus nerve ya, yang terhubung. Vagus nerve itu saraf terbesar dari cranial nerve yang terhubung di pikiran kita. Makanya itu kenapa Kak Dede kalau misalnya kita stres gitu, itu pasti bermasalah dengan pencernaan kita. Iya. Oke, artinya pencernaan itu sangat riskan sekali. Kalau sudah pencernaan yang bermasalah, mungkin berapa boleh kalau tiang niki sangat awam sekali dokter mengenai tentang kesehatannya. Tiang tahu pencernaannya ada masalah, kan istilah Bali nih pasang panas, simpel sekali. Mungkin dampak apa yang kita rasakan kalau pencernaan itu bermasalah? Iya, pencernaan ini sangat penting ya Kak Dede ya, karena kan untuk melakukan setiap aktivitas kita membutuhkan energi, dan energi itu kita dapat dari makanan. Nah, makanan ini tidak serta-merta berubah jadi energi kan, dia melalui sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan kita itu panjang Kak Dede, jadi dia sekitar 6-8 meter, 2 kali lipat dari tinggi kita ya. Iya, jadi nggak hanya sistem pencernaan itu mulut, lambung terus keluar gitu. Itu dia dari mulut kita ya, dari mulut kita cerna makanan, terus proses pencernaan itu sebenarnya sudah terjadi di mulut itu sendiri. Untuk karbohidrat setidaknya 30% dari pencernaan itu sudah mulai di mulut. Setelah itu dibantu dengan enzim salivary gland ya, atau air liur kita, baru menuju ke kerongkongan atau kita sebut dengan esophagus. Nah, nanti dari esophagus di sana ada kayak pintu Kak Dede. Dia namanya esophageal sphincter. Jadi ketika makanan itu masuk ya, baru dia ke lambung. Nah, di lambung ini atau kita bilang stomach ya, terjadi pencernaan lagi. Dari lambung nanti akan ke small intestine atau usus kecil ya, baru ke usus besar, ini baru ke anus. Dari sini aja banyak sekali kalau Kak Dede nanya penyakit apa yang bisa muncul ya di saluran pencernaan ini. Kalau misalnya kita lihat Kak Dede, kalau misalnya kita pernah sariawan kan, sariawan itu sebenarnya tanda bahwa digestion kita atau sistem pencernaan kita tidak baik-baik saja. Oke dokter, kita
cut dulu niki. Kalau kita seriawan berarti sistem pencernaan kita tidak baik-baik saja. Iya, itu salah satu tanda. Mungkin ini dokter bisa lagi dilanjutkan ya. Nah, nanti dari mulut ya ke esophagus yang tadi kerongkongan itu. Nah, Kak Dede, kalau misalnya sebenarnya makanan yang baik itu kalau kita makan makanan yang semi solid, yang tidak terlalu dry atau kering. Kenapa? Karena di kerongkongan itu ada namanya sistem peristaltic movement. Nah, kalau misalnya kita makan makanan yang terlalu kering, itu dindingnya itu akan tergores. Di sana kita bisa dapat penyakit namanya esophagus ulcer dari kerongkongan ke lambung. Nah, Kak Didi kan tadi saya bilang ada namanya pintu ya, sphincter. Di sana kalau misalnya sphincter atau pintu ini tidak tertutup dengan semestinya ya, asid atau enzim yang harusnya tercerna di lambung itu akan naik. Nah, Kak Didi pernah dengar GERD? Iya, GERD itu gastroesophageal reflux disease namanya. Jadi sebenarnya di lambung kita itu pencernaan itu kan banyak enzim-enzim ya. Kak Dede, ada renin, pepsin, hidroklorik, HCl. Nah, HCl itu bersifat asid dia. Jadi kalau misalnya dia agak naik gitu karena sphincter atau pintunya itu tidak tertutup rapat, naik ke atas ke esophagus baru keluar, dan orang-orang yang memiliki penyakit GERD ini kadang-kadang belchingnya atau sendawanya dia itu panas gitu. Nah, itu pertanda kalau kita memiliki GERD. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita sendawa, kalau sendawa yang clear, yang tidak berbau, yang clear, yang tidak panas, itu berarti ketika kita makan, kan kadang-kadang sering sendawa ya Kak Dede ya, itu berarti kita sudah full. Artinya pencernaannya nih bagus ya. Iya, artinya pada saat kita makan udah cukup nih, kita dikasih signal sama perut kita, udah cukup ini, jangan dikasih lagi gitu, karena overeating nggak bagus. Oke, ini menarik sekali tadi. Kalau kita bersendawa nih masih terasa bau-bau apa yang kita konsumsi, itu berarti permasalahannya di lambung itu sendiri. Kadang-kadang ini kalau keseringan merasakan seperti ini. Benar Bu Dokter. Iya. Oke. Mbak Dokter, niki kan herbal ya Bu Dokter ya, herbal. Kalau istilah kedokteran obat Ayurveda AV niki ada ngefek nggak? Ngefeknya dalam arti baik itu positif dan negatifnya. Selama ini yang Bu Dokter pernah lihat atau pernah mungkin menangani hal seperti niki? Iya. Sistem pengobatan dari Ayurveda itu sendiri karena menggunakan produk herbal ya. Sebenarnya cara dari obat kita itu bekerja sangat berbeda dengan obat lainnya. Kenapa? Kita tidak mereduce simptom, Kak Dede. Jadi Kak Dede jangan berharap nih sekarang pusing misalnya datang ke saya terus minta obat pusing, saya langsung ngasih obat pusing. Atau Kak Dede punya penyakit lain, mengharapkan baru sekali minum obat besok sudah baik-baik saja. Obat kami itu tidak bekerja seperti itu. Di Ayurveda cara obat itu bekerja, yang pertama dia melakukan detoxification dulu Kak Dede. Jadi detoxification, setelah melakukan detoxification baru obat itu bekerja untuk rejuvenation organ. Karena kita percaya ketika organ itu sudah bagus, dia akan melakukan fungsinya dengan benar. Setelah rejuvenation baru dia melakukan treatment itu sendiri. Jadi otomatis pasti aman kalau misalnya kita bandingkan dengan kimia ya. Nah, itu salah satu best way kalau misalnya kita menggunakan yang herbal. Dan kebetulan Ayurveda IV ini juga sudah BPOM sih, jadi aman digunakan. Dan kalau di India sendiri sebenarnya Ayurveda itu sudah kedokteran yang dimana sistemnya sudah tersistematis gitu, dan obat-obatannya sudah bagus juga. Oke, luar biasa sekali niki Dokter Kadek. Kita lihat dulu sejenak. Ya, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Yang tadi dulu seperti ini apa? Itu udah yang bilang tadi itu
Kalau sendawa masih Iya, bau. penyebabnya ya, Ya, Bapak. sampai Ya. ke Bangli. Itu udah katanya dinding lambungnya itu luka gitu katanya. Iya, kalau misalnya setelah stomatitis nggak tersembuhkan, ya kalau mah nggak tersembuhkan dia jadinya gastric ulcer gitu. Sampai gini loh, kalau ini kerongkongan panas sekali, kalau benar apa yang dokter kata-kata itu, artinya kalau apa namanya metak yang itu kita kabus ini. Dan Tapi kalau padahal misalnya gini lagi satu, padahal yang makan nih ke pagi, kalau bersendawa nih ke sore masih dia terasa kok apa nih mak ajang dunia di nubuh itu kena akut itu ya. bisa sih, tapi Ya. bisa kok. Nanti kita bisa konsultasi, itu ada website saya. Nanti Tapi kita sip ya nomornya. Iya. Ya. Saya pakai madu, dan terakhir ini madu, ada makanan-makanan yang tidak bagus. Madu sama air panas itu sebenarnya itu biasanya dipakai sama orang yang untuk diet kan, tapi sebenarnya itu jadi toksin kalau digabungin makan bersamaan. Terus itu namanya Madu isi Wiruda air Ahara. panas. Iya, Biasanya orang-orang tuh loh iya. madu diisi air Iya. panas minum. Iya, itu masuk Wiruda Ahara. Jadi mungkin permasalahannya kita nggak sekarang kita dapat penyakitnya, tapi nanti setelah 5 atau 10 tahun. Makanya ada namanya autoimmune disease dan sebagainya. Kayak gitu. Ya, Tapi ya. kan udah ada jurnalnya sekarang, itu emang nggak bagus. Padahal itu udah dikasih tahu sama Ayurveda 5.000 tahun yang lalu. Bu dokter, Iya. kita kembali berbincang-bincang sedikit Bu dokter. Oke, untuk masalah pencernaan, mungkin yang ditimbulkan tadi nih seperti sariawan. Iya. Sariawan nih, kalau sariawan itu mungkin bisa diulangi lagi Bu dokter, apanya yang bermasalah nih? Bisa, enggak. Sariawan itu bisa sebagai tanda kalau pencernaan kita tidak baik-baik saja, yang tadi saya iya, bilang. iya, iya. Banyak sekali sebenarnya tubuh kita ini memberi signal kalau sistem pencernaan kita itu tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana kita tahu sistem pencernaan kita itu baik ya, dalam keadaan sehat? Misalnya Kak Dede pagi-pagi baru bangun itu ada intensi untuk pingin ke belakang, ke toilet ya. Itu berarti sistem pencernaan kita bagus, dan bukan berarti kita pingin ke belakang tapi tidak satisfied. Kalau kita ke toilet pada pagi hari, kita harus merasakan freshness. Freshness, bukan seperti kayaknya ada something nih belum selesai gitu kan. Nah, itu berarti masih ada masalah. Terus yang kedua, yang tadi sariawan itu juga ya, sama bisa diberitahu dengan sendawa. Sendawa kalau misalnya sendawa itu agak panas dan sebagainya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya memberikan signal Kak Dede. Jadi kita itu harus pintar-pintar tahu dengan keadaan tubuh kita gitu. Oke, penyebab dari masalah pencernaan ini berarti pikiran itu juga atau stres ya. Iya, itu bisa terjadi Selain juga. itu dari segi makanan, Iya, otomatis lah dari segi makanan ya. Makanan yang kita konsumsi, apalagi sekarang kan makanan-makanan itu banyak yang junk food gitu, dan kurangnya fibers ya, maunya yang cepat saji, dan makanan-makanan ini bisa mengganggu pencernaan kita. Jadi setidaknya kalau kita selalu membubuhkan sayur-sayuran dalam setiap makanan kita. Sayur dan buah itu mesti. oke, sayur dan buah, dan kalau minum air, Iya, minum air juga bagus ya. Apalagi kalau misalnya untuk teman-teman yang pada pagi hari mungkin ada gangguan pencernaannya, pada pagi hari bisa minum air hangat. Iya. Itu baik sekali untuk membantu melancarkan pencernaannya. Jadi makanan, apalagi kita di Bali ya, biasanya variasi makanannya keras, iya, bumbunya keras. ya. Makanan-makanan yang berdaging sebenarnya boleh saja kita makan makanan yang daging ya. Cuman kita harus lebih bijaksana dalam mengkonsumsi seberapa, karena Kak Didi kalau misalnya kita bandingkan antara sayur dan daging ya, Kak Didi, sayur itu butuh 3 jam untuk dicerna di lambung kita, sedangkan
daging itu butuh 6 jam untuk dicerna. Jadi kita bisa bayangkan yang tadinya saya bilang sistem pencernaannya kita itu panjangnya 6-8 meter, itu bisa terganggu kalau misalnya kita mengkonsumsi hanya makanan-makanan yang berat. Oh gitu, oke. Tapi kan kita penting juga makan daging. Iya, makan daging itu penting ya Kak. Tapi kebutuhan tubuh kita itu tidak selamanya membutuhkan high kalori atau high protein. Itu yang tadi saya bilang, kita harus tahu kondisi acne. Kalau dalam bahasa kami ya, acne itu power of the digestion. Jadi kalau misalnya pencernaan kita bagus ya, kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan daging karena gampang dicerna. Dan daging itu sebenarnya bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang bekerja berat, seperti misalnya tukang bangunan, karena dia membantu proses pencernaan itu sendiri. Tapi bagi kita-kita yang kebanyakan menggunakan pikiran daripada energi ya, yang mungkin bekerja di rumah, di depan komputer dan sebagainya, itu akan tidak terlalu baik kalau terlalu banyak kita mengkonsumsi makanan daging. Iya. Oke, luar biasa sekali Niki. Masuk akal sekali Niki. mungkin wenten Niki sahabat budaya yang senang mengkonsumsi daging gitu Niki, kalau tidak kalau aktivitasnya santai-santai seperti napi yang dikatakan Bu Dokter tadi, artinya bekerja santai seperti di komputer kan, seperti Dede nih contohnya 6 jam harus duduk di depan komputer, berarti harus dikurangi dagingnya. Iya, atau dibantu juga dengan Kak Dede harus rajin olahraga ya, tiap hari. Belum dilakukan. Oke, Niki wenten untuk napi wasanan ini jenis-jenis makanan ini berarti harus dikurangi makanan yang berminyak mungkin. Iya. Mungkin bisa dikatakan bisa dipaparkan jenis-jenis makanan yang sangat tidak baik kalau kita bermasalah di pencernaan. Salah satunya mungkin salah satunya kan nangka nih ke. Iya, sangat bagus nih ke. Sayur. Nah, maksudnya nangka baik nggak untuk kita konsumsi kalau kita punya permasalahan di daerah pencernaan? Begini ya Kak Dede, kalau saya di lapangan ya, semua makanan itu sebenarnya bagus, tetapi sesuai dengan quantity. Jadi ketika saya menghadapi pasien, saya melakukan assessment. Jadi kita tahu berapa kapasitas dari acne mereka itu bagaimana. Karena di kami itu ada 4 acne ya. Jadi ada Tixna acne ya, itu yang sangat cepat. Ada tipe orang yang sekarang makan ya bisa tercerna ya, itu berarti tipe acne-nya itu Tixna. Ada orang yang makan agak lambat ke toiletnya, itu berarti Manda. Nah, ada yang tipe orang yang equilibrium itu masuk ke sama. Jadi tergantung dari kondisi dari acne itu sendiri. Nah, acne itu kita ibaratkan seperti kalau misalnya api ya Kak Dede ya. Nah, misalnya kita mau bakar sampah nih Kak Dede, kalau apinya terlalu kecil terus kita masukin makanan yang terlalu banyak, kan justru mati apinya ini. Nah, begitu juga dengan pencernaan kita. Jadi nggak bisa tercerna dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya api pencernaan kita itu bagus ya, makanan apa aja sebenarnya bisa. Cuman kuantitinya itu yang perlu kita perhatikan. Dan bagaimana caranya kita bisa tahu apakah kuantiti atau makanan yang kita konsumsi itu baik ya? Setelah kita makan, yang harus kita rasakan adalah freshness. Kadang-kadang kan setelah kita makan kita jadi males, ngantuk. Iya, terus tubuh merasa kayak heaviness, berat ya. Berarti itu kita ada yang salah. Ini apa makanannya atau kuantitasnya. Jadi itu tergantung sih makanan apa aja kalau menurut saya itu bagus, tapi kuantitinya yang kita harus perhatikan. Ya. Kalau misalnya dia masuk Manda ya, pencernaan yang tidak terlalu bagus, biasanya kita menyarankan makanan-makanan yang agak-agak lembek. Jadi sedikit kayak sampah gitu kan, kita lagi mau buat api itu gede, kita kasih sedikit-sedikit dulu. Nah, jadi yang tidak terlalu berat. Ya, seperti misalnya sayur-sayuran dan sebagainya, bubur ya, atau kalau misalnya kurang terlalu bagus. Tapi kalau misalnya pencernaan kita oke, apa aja sih bisa Kak Dede. Oke, luar biasa. Jelas sekali nih penjelasannya nih. Luar biasa sekali nih.
seperti yang dikatakan Pak Dokter tadi, Ayurweda niki sudah lulus uji BPOM, artinya sangat aman dikonsumsi gitu ya, artinya tidak ngefek kan Pak Dokter. Seperti ini kah pengertiannya? Mungkin, Sebenarnya apapun obat atau suplemen yang kita konsumsi akan memberikan manfaat yang luar biasa jika dikonsultasikan dengan dokternya. Karena setiap obat ya atau suplemen atau apapun itu pasti ada efek sampingnya jika tidak dikonsumsi dengan aturan-aturan yang tepat. Ya, mungkin salah satunya kebesaran dosis kan seperti ini Bu Dokter. Iya, karena sebenarnya ketika kita sakit ya Kak Didi ya, bukan hanya obat yang bisa menyembuhkan kita, tetapi aktivitas-aktivitas lain. Jadi obat ini akan bekerja dengan baik jika dilakukan aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dilakukan pada masing-masing penyakit tertentu gitu Kak Didi. Iya. Untuk masalah pencernaan, baiknya itu mengkonsumsi Ayurweda AV niki berapa butiran ya? Oh ya, bentuknya kapsul. Berapa kapsul baiknya? Iya, tergantung lagi Kak Dede, kan sudah yang bilang tadi tergantung permasalahannya. Kalau misalnya dia mungkin terlalu kronis ya, kita misalnya mungkin bisa kasih 3 atau 2 per hari ya. Karena begini loh Kak Dede, pengobatan Ayurweda itu pengobatan individual. Jadi tidak bisa disamaratakan seperti penyakitnya sama, terus habis itu kalau misalnya Kak Didi punya penyakit A, terus dosis dan obatnya harus A. Tidak. Jadi bisa kita kombinasikan dan itu yang menyebabkan untuk dosis itu sesuai dengan kondisi dari pasien itu sendiri gitu Kak Didi. Oke, luar biasa sekali. Kita lihat Dumun sejenak nih. Kita ikuti Dumun niki pesan-pesan berikut ini. Guru Keliling. Pendengar RRI nanti tengah bercanda COVID-19 yang masih setia tentunya menemani Dede dan tentunya juga masih bersama Dokter Kadek, masih di seputaran solusi sistem pencernaan sehat dengan Ayurweda AV dan ini. Pak Dokter, Iya. mungkin yang mau tanya sedikit tentang pribadi tiang sendiri nih, Pak Dokter nih. Kita nih kan terlalu sering begadang. Kalau tiang lihat, kalau tiang ingat nih ya, rutin begadangnya nih kok kira-kira sampai jam 3 pagi. Nih kok berawal dari tahun 2009 sampai sekarang. Hampir kita tidurnya nih ke jam 2, jam 3, bahkan sampai jam 4 pagi. Terus ngefek ada nggak pengaruhnya ke sistem pencernaan? Sangat ngaruh ya Kak Dede ya, yang karena di Ayurweda kita mengetahui setiap waktu itu berbeda-beda. Jadi ada namanya tridosa yang dimana pada malam hari itu Wata lebih predominan. Wata itu functional unit ya, yang dimana sebenarnya fungsinya itu untuk lokomotor. Pada saat malam hari, Wata itu lebih predominan. Wata itu terminologi sebenarnya luas ya, tapi untuk lebih memahami saya bilangnya lokomotor aja. Jadi sirkulasi darah kita itu semua karena Wata. Kalau dalam pencernaan, peristaltik itu digerakkan karena Wata. Nah, pada malam hari Wata itu lebih tinggi Kak Dede. Jadi kalau misalnya kita begadang ya, ini mengganggu peredaran Wata itu sendiri. Nah, otomatis pasti terganggu. Jadi kalau malam itu kita butuh, tubuh kita juga perlu rehat. Nah, jadi kalau misalnya kita mengganggu recovering-nya tubuh kita, ya pasti akan berpengaruh sama pencernaan kita, begitu Kak Dede. Jadi jangan terlalu sering begadang. Tidak baik ya. Karena tubuh kita itu mesin yang juga butuh istirahat gitu. Nah, pada malam hari waktu mereka untuk istirahat, kita butuh sekitar 6-8 jam untuk istirahat ya. Kalau misalnya kita tidur, kita harusnya tidur lebih awal ya, jam 10 itu, atau paling telat jam 11. Tapi pada pagi hari kita harus bangun jam 4 itu boleh. Tapi kalau kita nggak tidur dari jam 1, jam 2 itu yang sebenarnya mempunyai masalah gitu Kak Dede. Bisa
Karena saya juga tidak tahu apa penyebabnya, juga tidak tahu. Itu banyak mempengaruhi penyakit, ada namanya irritable bowel syndrome, penyakit yang tentang kolon kita, usus besar kita. Nah itu juga bisa dikarenakan karena tidak tidur, stres dan lain sebagainya. Oke, mungkin lagi sedikit lagi Mbak Dokter, obat apa yang baik untuk pencernaan itu? Kalau misalnya pencernaan, masalah pencernaan sangat luas ya Kak Dede ya. Iya. Jadi itu tergantung lagi penyakitnya di mana, karena pencernaan kita itu mengikuti banyak organ. Tidak hanya lambung ya yang bekerja, tapi itu juga bekerjanya liver ya, hati. Terus habis itu kalau misalnya permasalahannya pada gangguan pencernaan itu pada hati, ya mungkin kita bisa kasih Live Egg ya. Dan juga pencernaan kita itu juga berpengaruh dengan organ pankreas. Jadi bisa kita kasih diasol ya. Tapi kalau pencernaan permasalahannya pada stomach ya, pada lambungnya ya, mungkin kita bisa memberikan gastro. Kalau misalnya permasalahannya di usus ya, mungkin kita bisa membersihkan ususnya dengan Colex. Tapi Kak Dede, sekali lagi ya, obat-obatan ini akan berfungsi dengan baik ketika kita mengkonsultasikannya, karena setiap individu membutuhkan treatment yang berbeda sesuai dengan permasalahannya, sesuai dengan kapasiti akninya. Jadi nggak bisa obat, kalau di Ayurveda obat penyakit ini apa obatnya gitu. Jadi perlu konsultasi, mungkin bisa sama distributor kami ya, Mbak Putu ya, atau dengan saya ya nanti. Oke, Niki lagi sedikit Pak Dokter, apa nih solusinya? Solusi dari solusi untuk pencernaan kita baik ya. Solusi pencernaan kita untuk baik ya, tidur teratur, lakukan olahraga, dan konsumsi makanan-makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi jika masih tidak tahu, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang perlu kita konsumsi ya, bisa datang ke kami untuk melakukan konsultasi. Untuk mempermudah, Niki bisa diinfokan untuk nomor teleponnya, Mbak Dokter. Untuk nomor telepon langsung aja nanti ke website saya ya, di drkdayurveda.com. Di sana sudah tertera nomor HP saya di drkdayurveda.com. Nomor HP-nya 085 934 611 747. Semoga Didiang, karena waktu juga Niki tidak memungkinkan kita untuk bersama lagi di acara Ayurveda Afi di sore hari ini. Dan lagi sekali Mbak Dokter, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kak Dede.